Pada hari ini, kita mendapati kenyataan bahwa pemikiran dunia modern cenderung mengasimilasi tradisi Buddha Maitreya dengan Imam Mahdi. Sebagai generasi yang hidup di masa modern, setidaknya dua nama ini adalah bagian dari banyak nama yang kita warisi sebagai ingatan dari masa lalu, tentang akan hadirnya tokoh suci penerus para nabi sebelumnya yang akan memulai era yang sepenuhnya baru di masa mendatang. Pemikiran modern yang mewacanakan kesamaan sosok penyelamat akhir zaman yang disebutkan dalam berbagai tradisi agama, merupakan terobosan yang baik. Data-data tersebut akan saling melengkapi dan memungkinkan kita mendapatkan gambaran yang lebih detail terkait sosok sang penyelamat akhir zaman. Karakter telaah yang dimunculkan pun menjadi lebih logis dan realistis, menghindarkan kita dari bentuk pemikiran abad-abad sebelumnya yang secara dominan berkarakter okultis. Sekitar 2500 tahun yang lalu, Buddha Gautama mengatakan tentang akan datangnya Buddha Maitreya di masa depan. Murid-muridnya yang menunjukkan minat yang besar, meminta Buddha Gautama untuk berbicara lebih banyak tentangnya. Buddha Gautama kemudian mulai berbicara tentang Maitreya dan kemampuannya yang tak terukur. Bahwa Maitreya akan dilahirkan ke dunia dengan moral tertinggi dan kesalehan terdalam. Sejak saat itu, wacana Maitreya sebagai penyelamat di akhir zaman menjadi doktrin dalam tradisi Buddha dari waktu ke waktu. Dalam perjalanannya sepanjang 2500 tahun, seiring sejarah perkembangan agama Buddha di Asia Selatan, Tenggara, dan Asia Timur, tema-tema inti peran Maitreya sebagai Buddha masa depan terus diungkap dan dimodulasi. Maitreya dikisahkan akan memainkan perannya sebagai penjamin masa depan yang lebih baik. Ia akan tampil sebagai penyelamat kosmis eskatologis yang pada akhir tatanan dunia empiris akan mewujudkan keadilan dan perdamaian universal. Adapun mengenai adanya perbedaan pendapat atau perbedaan narasi dari beberapa golongan, sebenarnya adalah hal yang sudah sejak lama terjadi. Misalnya, jika aliran Buddhis lainnya percaya bahwa Maitreya saat ini tinggal di surga Tusita, maka dalam Buddhisme Theravada dikatakan, kemunculan Maitreya tidak akan berbeda dengan kemunculan Buddha Gautama, yang terlahir sebagai manusia yang belum tercerahkan, berproses di awal hidupnya seperti manusia kebanyakan, hingga akhirnya tercerahkan. Dalam tradisi Islam pun demikian. Imam Mahdi disebutkan sebagai sosok manusia biasa yang akan mendapatkan hidayahnya dalam semalam. Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa ada kesamaan konsep sosok Al-Mahdi dengan sosok Maitreya dari perspektif Buddhisme Theravada. Sebagai bahan pertimbangan tentang seperti apa Maitreya atau Al-Mahdi menjalani hidupnya, dalam aspek dirinya sebagai sosok individu duniawi, saya pikir uraian Alan Sponberg dalam buku yang berjudul Maitreya, The Future Buddha, adalah hal yang cukup menarik untuk dicermati. Alan Sponberg mendeskripsikan sosok Maitreya sebagai berikut. Kita menemukan dia kadang digambarkan sebagai seorang bodhisattva yang rajin memupuk jalan menuju pencerahan di bumi, dan kemudian sebagai seorang bodhisattva surgawi yang gemerlap di kediamannya di surga Tusita. Kadang ia muncul seperti individu duniawi lainnya yang bertujuan mengabdi dan berkontemplasi, di sisi lain tampil sebagai pemimpin militan ekstremis politik yang berusaha untuk membangun sebuah tatanan baru di masa sekarang ini. Kita kadang melihatnya sebagai penerima pengakuan dosa, memberi nasihat, dan kadang sebagai inspirator bagi para scholar. Mungkin tidak ada figur lain dalam jajaran Buddhis yang menggabungkan universalitas dan kemampuan beradaptasi dengan cara yang dilakukan Maitreya. Penggambaran Alan Sponberg ini menyiratkan bahwa Maitreya atau Imam Mahdi adalah seorang yang berkarakter rebellious, berjiwa pemberontak, dan kerap menghadirkan penolakan atau perlawanan terhadap suatu otoritas. Saya pikir cukup masuk akal karena ia memang diutus di tengah kehidupan dunia akhir zaman yang penuh kekacauan, terutama kezaliman dari pihak penguasa terhadap rakyat kecil. Jadi tampaknya, sangat mungkin bahwa Imam Mahdi awalnya adalah sosok individu yang berjiwa pemberontak, yang kemudian mendapat hidayah atau tercerahkan. Hal ini sebenarnya senada pula dengan makna sebutannya dalam tradisi Hindu, Kalki, yang secara literal artinya, melakukan semua hal, kotor, penuh dosa, yang menurut Profesor John Brockington, tidak masuk akal dalam konteks ia sebagai avatara. Hal ini kemudian mendorong beberapa kalangan mengusulkan bentuk etimologi lain yang dianggap lebih suci dan bermoral sehingga layak diagungkan dan diteladani. Pemahaman yang ditunjukkan Brockington dan kalangan lainnya yang sulit menerima bahwa sang penyelamat berlatar belakang hal semacam itu, dan lebih berpendapat bahwa seorang avatar atau utusan suci harus benar-benar suci dari sejak awal kemunculannya, adalah contoh sikap fanatis cenderung okultis yang saya lihat telah banyak menyebabkan terdistorsinya sejarah dari masa lalu. Padahal,
Telah banyak riwayat yang dapat menjadi pelajaran berharga bahwa kita tidak bisa menilai sesuatu dari penampilan luar atau apa yang tampak di permukaan saja. Bisa jadi memang, Imam Mahdi di masa mudanya bandel, anti kemapanan, seorang inspirator sekaligus pejuang, namun memasuki masa dewasa ia mulai bijak, lalu akhirnya mendapat pencerahan. Ini sejalan dengan suatu riwayat yang mengatakan bahwa fase pertama dan kedua hidupnya sangat dinamis penuh suka duka. Barulah memasuki fase ketiga hidupnya ia mulai mendapat ketenangan. Karakter Imam Mahdi yang seperti ini, juga ada kemiripan dengan karakter Satria Piningit yang dijelaskan dalam Wangsit Prabu Jayabaya, bahwa Satria Piningit berwatak baladewa, yang mana dalam pewayangan, baladewa digambarkan berwatak tegas, keras hati, mudah naik darah tetapi pemaaf dan arif bijaksana. Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.